Halo Cakapau, kembali lagi di Pokal Podcast Anak Kapal. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan bahas tentang Kabinet Abiyakta Niskala, apa itu Abiyakta Niskala dan harapan untuk Abiyakta Niskala ke depannya. Dan apa aja sih yang bakal kita lakuin di 1 tahun kabinet ini? Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu dong. Oh iya, kita perkenalan Hai. dulu dong. Jadi kenalin, aku Giri dari TRKP 22 Aku Adel dari Kapal 22. dan kami sebagai host pada episode kali ini. Oke. Di sebelah kita udah ada tamu pentingnya nih, Kak. Siapa tuh? Oke. Siapa tuh? Kita sambut aja gak sih? Oke, beri tepuk tangan untuk Cidan dan Alta. Halo. Halo semuanya. Oke, jadi pada episode ini kita akan bahas tentang Abiyakta Niskala. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu untuk narasumber kita yaitu. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, aku Zidan Ferdian Sastiawan, biasa dipanggil Zidan, dari Kapal 22. Aku alhamdulillah diamanahi sebagai Ketua Himpunan di Himatekpal Kabinet tahun ini. Oke, dan untuk aku kenalin, aku Alta Falah Nurul Hidayat dari Kapal Angkatan 22. Saya pada tahun ini kali ini diamanahi sebagai Wakil Ketua Himpunan untuk mendampingi Mas Zidan. Oke, jadi pada episode ini kita akan membahas tentang Abiyakta Niskala. Boleh banget. Untuk tentang kabinet kalian yaitu Abiyakta Niskala. Tapi sebelum itu kalian sebelum ada pengen jadi Kahim dan Wakahim, kalian tuh pernah ikut organisasi apa gitu? Oke, kalau dari aku sendiri, aku pernah ikut himpunan juga Himatekpal tahun sebelumnya sebagai staf muda di bidang PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa. Di situ aku banyak belajar banget tentang organisasi gitu-gitu, dan aku juga dapat pelatihan di LKMMD di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2023 kemarin. Terus juga aku sebelumnya pernah juga jadi staf muda di divisi Electrical Protobooth Undip gitu. Jadi alhamdulillah cukup banyak belajar juga tentang keorganisasian, dan aku percaya dan aku yakin bahwa aku bisa gitu buat maju jadi ketua himpunan sekarang. Keren juga ya Mas Jidan ini. Coba kalau Mas Altaf sendiri pengalaman kamu? Oke, untuk dari aku sendiri ya teman-teman, aku kemarin sama seperti Mas Zidan sempat menjadi staf muda di Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan ini di bidang sosmas atau sosial masyarakat. Saat saya di Himatekpal sendiri, aku dapat banyak banget pembelajaran dan pembekalan untuk pada akhirnya aku memutuskan maju mendampingi Mas Zidan sebagai wakil ketuanya. Saya juga dapat pelatihan legislatif dasar di sekolah vokasi. Seperti itu. Oke, berdasarkan dari penjabaran Mas Jidan dan Mas Altaf nih, apa sih yang ngebikin kalian tuh tergerak buat maju sebagai Kahim dan Wakahim Himatekpal 2024? Oke, apa yang bikin aku tergerak dan Mas Altaf tergerak itu ada pada gimana ya, pikiran kami berdua untuk kedepannya, untuk keberlanjutan Himatekpal itu sendiri. Yang pertama itu, dan yang kedua kami juga ingin membuat Himatekpal tuh menjadi organisasi yang kuat, baik dari internalnya maupun dilihat dari eksternalnya seperti itu. Jadi kami berdua bertekad ingin membenahi internalnya dulu, jadi mendasarkan organisasi himpunan ini dengan kekeluargaan seperti itu. Jadi kita semua di sini keluarga, semua di sini menganggap himpunan ini sebagai rumah bagi kita semua gitu. Jadi aku harap dengan aku dan Mas Altaf yang naik menjadi pimpinan seperti itu, aku ingin membawa perubahan yang menjadi lebih kekeluargaan aja gitu. Dan untuk keberjalanan Himatekpal kedepannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, sebelum kalian jadi tergerak pengen jadi Kahim dan Wakahim nih, kalian pernah gak kepikiran kayak udah nggak ikut organisasi dulu, pengen fokus kuliah atau pengen ngelakuin yang lainnya selain jadi Kahim dan Wakahim ini? Kalau dari Coba Mas Altaf dari gimana? Mas Altaf dulu. Kalau Mas dari Altaf. aku enggak sih, bukan keluar organisasi tapi lebih ke keluar Himatekpal. Aku sempat mau jadi senator
kemarin kan sempat ikut, jadi sudah saya sampaikan Yang bahwa tadi training legislatif. legislatif. Jadi kemarin tuh sempat pengen jadi senator awal. Gitu. Kalau Mas Jidan? Kalau dari aku sendiri karena udah diamanahi sama orang tua gitu dari awal masuk kuliah, orang tua pesan, Bang kalau bisa ikut organisasi di kuliah gitu. Jadi jangan cuma kuliah pulang, kuliah pulang. dan kumpul. Jadi Jadi seperti itu orang tua kura-kura tuh- ya, kura-kura. Iya. Kuliah Kura-kura rapat. banget. berpesan, Kura-kura. orang tua udah Kura-kura. berpesan seperti itu. Jadi aku insya Allah bisa menjalankan amanah tersebut. Jadi seperti itu. Kan kita udah ngomongin nih dari pengalaman mas-masnya sekalian, pengen tahu dong awal terbentuk dari Abiyakta Niskala tuh gimana sih? Soalnya kan kita tahu nih ya, dalam membentuk suatu kabinet itu kan banyak yang harus dipersiapin. Nah, Betul. boleh diceritain nggak? Oke, awal terbentuk Abiyakta Niskala itu kan aku sama teman-temanku beberapa tim sukses lainnya kan, itu pengen ngebentuk suatu GDO lah hitungannya, bahasanya seperti itu. Dan dari GDO itu sendiri kita bisa merumuskan apa saja yang ingin kita bawakan untuk kedepannya gitu. Dan alhamdulillah aku memilih Mas Altaf, dan Mas Altaf sendiri sangat berkontribusi besar dalam pembuatan GDO itu, dan insya Allah untuk kedepannya bisa menjalankan amanahnya sebagai wakil gitu. Amin. Bisa menemani saya sebagai ketua, dan ya insya Allah keberjalanan kabinet Abiyakta Niskala ini berjalan dengan lancar dan sesuai ekspektasi kita ya. Kalau dari aku itu mungkin ada tambahan dari Mas Altaf. Kalau dari aku ya tadi sudah disampaikan sebagian besar ya oleh Mas Zidan bahwa memang kita memiliki keluhan yang sama awalnya. Lalu disatukan di dalam GDO itu untuk nantinya menciptakan himpunan sesuai yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Zidan, apa sih himpunan seperti apa yang ingin kami bawakan. Berarti kalian udah ada partner terus dengan tim sesnya. Iya, Tapi betul. aku penasaran asal mulanya Abiyakta Niskala ini dari mana, kayak Abiyakta Niskala gitu. Oh namanya? Iya, Namanya. namanya Oke. gitu. Sebenarnya Terus namanya artinya sendiri, apa sih? Artinya apa Ah, ya ah. artinya? Ya, Mas. namanya sendiri sebenarnya sempat berubah ya. Iya, namanya Diubah sebentar. sempat banyak nama seperti itu kan. Dan yang lebih cocok untuk keberjalanan himpunan kita ke depannya itu Abiyakta Niskala. Abiyakta Niskala itu Abiyakta yang berarti perkembangan, dan Niskala itu kokoh dan kuat. Karena kami pengen, kita berdua pengen Himatekpal itu lebih banyak perkembangannya untuk menuju organisasi yang kokoh dan kuat. Kokoh dan kuat itu sendiri banyak halnya, mulai dari internal yang harmonis dan hubungan baik dengan eksternal itu juga kokoh dan kuat seperti itu. Oke, kayak gitu aja ya, Top Iya. ya. Mungkin gitu sih. awalnya, dan Abiyakta Niskala itu terbentuk ya awalnya seperti itu. Namanya yang kita ambil itu. Oh, berarti dari penamaan arti maknanya itu ya. Iya. Betul. Oke. Kan di dalam kabinet Abiyakta ini tentu ada bidang-bidang juga yang Iya, keren ya. bidang-bidang keren. Nih, Kayak aku pengen tahu. Humas, Iya. BMI gitu ya. Betul. Bidang gini yang disebut. Apalagi nih, ini tuh salah satu prokernya juga gak sih? Iya, ini Vokal nih salah satu prokernya Humas tahu. Mau tahu dong, selain Humas dan BMI, Waduh. ada bidang-bidang apa lagi, dan mungkin boleh dikasih tahu lah ya proker-prokernya apa aja sih yang bakal Iya. ada tahun ini gitu. Ayo. Oke, Mas Altaf dulu. untuk bidang-bidangnya yang pertama ada Riskol, riset Dan keilmuan. riset dan keilmuan, lalu ada Mikat atau minat dan bakat, terus ada Sosmas, sosial masyarakat, PSDM, pemberdayaan sumber daya mahasiswa, terus Ekobis, ekonomi Dan dan, bisnis. bisnis. Apa lagi Mas yang belum aku sebut? Ada Kesma, Oh ya, Kesma. kesejahteraan mahasiswa, terus ada Humas, Humas Humas. tadi yang hubungan. Tapi masyarakat. tadi kan udah disebutin tuh, coba boleh dijabarin proker-proker unggulan yang kalian Iya. bawain di setiap bidang itu. Oke, untuk proker unggulan yang akan kami bawakan itu ada 3. Yang pertama itu ada Canvas. Canvas tuh program kerja dari bidang Mikat. Dia nanti mengadakan suatu perlombaan, dan perlombaannya itu ada e-sport, kesenian, dan futsal seperti itu. Itu akan diadakan sekitar bulan Juni. Jadi untuk teman-teman semua, kita ditunggu saja untuk Canvas ini di bulan Juni akan diadakan seperti itu. Lalu yang kedua itu ada Kekar. Kekar itu kesiapan karir, itu merupakan bidang
program kerja dari bidang humas. Sendiri. Iya, humas lagi. Humas lagi. Jadi Kekar itu sendiri kami akan mengundang alumni dan akan membuat suatu talk show seperti itu, alumni atau orang-orang yang berkompeten di dalam bidang perkapalan untuk persiapan karir kedepannya seperti itu. Karena kan kita sebagai angkatan 22, terus ada angkatan 20 juga yang masih aktif, 21 yang lagi magang, 22 dan 23 yang sedang full di kampus seperti itu. Butuh banyak banget lah insight-insight dari orang-orang yang sudah berpengalaman di lapangan seperti itu. Jadi kita akan mengadakan proker tersebut ya dengan maksimal dan mengundang pembicara-pembicara hebat tentunya. Lalu ada Dimension. Satu lagi Dimension. Berarti tahun ini Dimension 7.0 ya. Ya, Yang 7.0. Oh, itu Dimension berarti proker tiap tahun ada ya. Tiap tahun. Tiap tahun ada. Untuk Dimension sendiri terdiri dari 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama ada season. Itu kegiatan pengabdian dari bidang sosmas. Terus yang kedua ada spot. Spot itu bidang riskal ya. Untuk spot sendiri ini kegiatannya lebih ke itu modelannya bukan talk show, apa namanya? Seminar perkapalan non topik kan spot itu. Dan yang terakhir itu di stand ini kolaborasi sama Protobut untuk mengadakan lomba kapal untuk tingkat nasional. RC kapal tingkat nasional. Berarti kalau dari Disten ini berkolaborasi dengan Protobut gitu ya? Iya. Betul. Himpunan dan Protobut berkolaborasi bareng gitu dan membuat suatu event besar setingkat nasional untuk RC kapal seperti itu. Berarti outputnya Disten ini lebih ke nasional gitu? Jangkauannya nasional. Oh iya, jangkauannya nasional. Untuk outputnya ya banyak inovasi-inovasi dari mahasiswa-mahasiswa lain gitu tentang bagaimana sih cara buat RC kapal dan riset-riset di kapalnya itu kan pasti harus dicantumin di situ di program Disten. Mohon maaf nih dari tadi batuk. Iya, kita lagi sakit soalnya. Diminum. Kebetulan kita Boleh satu minum kontrakan nggak ya? jadi Boleh itu kami sudah menyediakan Oh, oke. dengan gelas Gelasnya yang cakep deh. bagus. Gelasnya edisi khusus gak sih? Iya, Iya nih. gelas. Silakan Mas Jidan. Oke, terima kasih. Mas Giri. Apa nih ya? TRKP, Sekolah Vokasi. Ih, cakep banget. Ini dijual, Oke. Mas. Iya, Ini dijual di Naval Store ya teman-teman. Jangan lupa Boleh untuk beli dicek di merchandise. IG-nya. Merchandise ini di Naval Store. Di Naval Store. Oke. Bagus kan desainnya? Bagus. Mantap. Ini bagian proker ekobis gak sih? Kopral. Iya. Benar. Operasi Iya, Iya, kapal. benar sekali itu prokernya Ekobis di kabinet. Langsung dicek di Naval Store ya teman-teman semua. Oke. Oke, untuk itu tapi aku penasaran ya dari program-program kalian yang berimpact untuk mahasiswa TRKP tuh apa aja ya? Oke, untuk program-program kami yang berimpact untuk mahasiswa jurusan ya khususnya mahasiswa seperti jurusan itu. TRKP. Lebih banyak di bidang PSDM, Humas dan Kesma jatuhnya. Karena PSDM pengembangan sumber daya mahasiswa itu banyak bersentuhan dengan mahasiswa-mahasiswa baru seperti itu. Jadi bagaimana pola pikir mereka diubah dari siswa menjadi mahasiswa ya seperti itu, dan perkembangan seperti organisasi, pembelajaran tentang organisasi banyak diajarkan dari PSDM seperti itu. Ada LKM MPD, LT seperti itu. Lalu ada Humas itu banyak mengajarkan mahasiswa-mahasiswanya untuk lebih aktif lagi berbicara di depan umum seperti itu. Lalu ada Kesma memfasilitasi dan mendampingi mahasiswa yang membutuhkan untuk mencari beasiswa, banding UKT, dan untuk mahasiswa yang ingin lulus dari Kesma juga ada info-info loker. Ada tambahan mungkin dari Mas Altaf? Mungkin Sospas mungkin ya. Sospas juga lumayan berpengaruh untuk mahasiswa karena di sana Sospas juga mewadahi supaya mahasiswa tuh bisa menyalurkan gitu loh. Rasa-rasa sosial ya. Tridharma perguruan Oh iya, Tridharma perguruan tinggi. Betul. Ada pengabdian juga di situ Pengabdian, kan. ada pengabdian Betul di situ. Seperti itu. Berarti di kabinet kan udah lengkap ya, ada yang untuk mahasiswa kita sendiri, mahasiswa TRKP, dan untuk masyarakat luas. Nah, betul. Terus ada mungkin Mikat juga ya, tambahan dari aku tuh ada Mikat, karena salah satu program unggulan Mikat kan ada Kanvas. Nah, di Kanvas itu kita
ada lomba futsal, e-sport gitu-gitu. Kita mengadakan lomba seperti itu. Jadi untuk teman-teman angkatan 2023 yang nanti mungkin masuk, kalian bisa belajar manajemen event juga dari kegiatan-kegiatan seperti itu kayak Canvas. Itu manajemen event bakal kalian belajar banget di situ. Jadi ditunggu aja ya. Tapi ya kan dari tadi kita udah denger banyak banget nih proker nih. Aku mau nanya satu hal deh, Mas, buat Mas Altaf dan Mas Jidan. Misalnya nih, amit-amit. Oke. Case kita Iya, ini kasus dulu. kita Oke, kasih siap, dulu, siap, dikasus siap. dulu. Misalnya ada satu proker yang gak jalan tuh. Terus orang bakal bilang itu sebagai kekurangan di kabinet Mas. Nah, cara Mas buat mungkin menanggapi hal itu atau mungkin menutupi hal itu tuh kayak mana tuh? Oke, proker tidak jalan karena kan mungkin ada hal lain atau ada sebab lain. Itu Pasti ada Pasti ada sebab sebabnya. akibat. Sebab akibat. Siapa sih himpunan mana yang prokernya tuh tidak mau berjalan gitu kan? Kita semua sebagai bagian dari himpunan, anggota himpunan pasti pengen gitu ngejalanin proker kan karena punya banyak manfaatnya kan. Itu lalu juga kalau misalkan itu tidak jalan dan dilihat dari eksternalnya itu bilang oh ini kegagalan dari kabinet tahun ini gitu. Sebenarnya dibilang kegagalan juga enggak, karena banyak juga yang mungkin anggota-anggotanya tuh sudah banyak berkembang gitu di proker-proker sebelumnya atau di proker-proker lain, pencerdasan lain itu kan sudah banyak berkembang. Jadi suatu perkembangan itu juga kami anggap itu sudah suatu keberhasilan kami dalam menjalani himpunan di kabinet tahun ini. Itu tambahan dari Mas Alto? Menanggapi tadi ya, misalnya ada omongan-omongan mengenai kegagalan-kegagalan, ya mungkin hal yang pertama kali kami lakukan setelah proker tersebut tidak jalan ya evaluasi. Pasti kan ada tadi sudah disebutkan bahwa ada sebab dan akibat. Betul banget. Lalu mungkin kalau misalnya memang sebab dan akibatnya dari pihak internal, kami akan melakukan introspeksi dan pembenahan. Ya. Pembenahan mengenai masalah-masalah tersebut. Tapi mungkin juga ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Hal-hal yang di luar ekspektasi kami gitu. Dan mungkin setelah itu kami akan melakukan lebih banyak pembelajaran untuk lebih tanggap, lebih cepat mengantisipasi hal-hal seperti itu. Oke, jadi tadi kan kayak keresahan kalian kan di kabinet sebelumnya. Nah, untuk harapan, kami pengen tahu nih harapan kalian untuk kabinet yang akan kalian bawakan nih kayak gimana harapannya? Oke, untuk harapan, untuk target yang dari kabinet kami tahun ini adalah menjadi rumah bagi semua elemen, semua anggota dari Himatekpal Kabinet Abiyakta Niskala, menjadi rumah bagi seluruh elemen yang itu tadi saya bilang, terus bisa menjadi pelayanan untuk mahasiswa jurusan, entah itu ketika banding UKT kan itu juga membutuhkan tenaga dan waktu yang besar ya untuk maju seperti itu. Lalu kami juga ingin berjalannya proker tuh dengan lancar gitu loh, nggak ada halangan-halangan entah itu dari eksternal atau bagaimana. Pokoknya kami ingin semuanya berjalan dengan lancar, apalagi proker-proker yang besar seperti Canvas, Kekar, dan Dimension. Itu program unggulan yang sangat berpengaruh untuk nama Himatekpal ke depannya gitu. Oleh karena itu tadi seperti yang sudah disebutkan juga oleh Mas Zidan bahwa kami ingin memperbaiki dulu internalnya sehingga kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal untuk mencapai semua target seperti kejalanan proker dan lain-lain begitu. Berarti harapan kalian lumayan besar juga ya. Iya, lumayan besar. Ya. Coba kalian kayak ngajak gitu loh. Ini kan untuk kabinet kalian selanjutnya. Jadi Dan dengar-dengar bakal ada oprek juga oprek, ya. iya kan? Iya, Oprek. betul. Coba sepatah dua kata Tuh. untuk Biar pada bisa memantaskan diri nih masuk Himatekpal loh. Wih, siapa gitu? Langsung ditarik. Oke, untuk teman-teman khususnya untuk angkatan 2023 kami akan adakan open house, terus nanti juga ada oprek himpunan itu di Awal Maret, iya di awal Maret. Maret. Untuk open house sendiri tanggal 28. Mungkin Bentar lagi tuh. 28 ya, bentar lagi. Mungkin ini video keluar udah open house. Oh ya? iya, udah open house ya. Ini keluar udah open Benar. house. Oke,
mungkin bisa itu sih, ada oprek, nanti di oprek kalian manfaatkan, kalian menjadi bagian dari himpunan, bagian dari Keluarga kami. keluarga kami juga, keluarga dari Himatekpal. Jadi kami sangat berharap besar untuk angkatan 2023 khususnya yang akan menjadi bagian dari Himatekpal berikutnya. Kami sangat berharap kalian bisa join dan bisalah bekerja sama dengan kami membangun dan berkembang bersama menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita udah ngobrol lumayan lama ini ya, tapi sebelum episode ini diakhiri, aku boleh tahu dong pesan dan kesan kalian berdua untuk mahasiswa TRKP, bukan angkatan 2023 doang, tapi mahasiswa TRKP. Oke. Duluan masalah. Pesan dan kesan. Mungkin kesannya dulu ya. Ya boleh kesan. Kesan yang sudah saya jalani, mahasiswa TRKP ini cukup asik dan unik, sangat unik dengan segala budaya-budaya yang ada di jurusan. Dan untuk pesannya sendiri, saya harap untuk setiap elemen angkatan dan setiap angkatan di TRKP ini bisa berkolaborasi, begitu pula dengan pihak eksternal untuk kejalanan himpunan dan kejayaannya jurusan itu sendiri, seperti itu. Kalau dari Mas Jidan ya gimana? Kalau dari aku sendiri, pesan dan kesan untuk mahasiswa TRKP, terima kasih sudah menjadikan saya bagian dari keluarga ini, karena saya Ada benar-benar belok. gimana ya, berkembang banget lah ketika masuk di TRKP ini. Saya berterima kasih banget di TRKP khususnya, dan untuk dosen-dosen terima kasih juga udah banyak mengajarkan kita hal-hal baru gitu tentang mata kuliah, dan itu juga elemen dari TRKP itu sendiri kan, nggak bisa kita lupain gitu. Dan untuk kating-kating yang mungkin sudah lulus atau ingin lulus, ya semangat terus ke depannya, semoga sukses dan jangan lupain kita juga ya kan. Iya, betul. Kalau dari aku sendiri ya, kalau untuk angkatan 20 semangat TA-nya, dan untuk angkatan 21 semangat magangnya. Dan untuk angkatan 23 dua dulu. dulu Dua dulu dong. Masa Iya, angkatan sebentar, sendiri sebentar. nggak keluarga disemangati. sendiri, ya. Untuk angkatan 22 kita tetap solid. Dan untuk angkatan 23 ayo join himpunan Boleh. kabinet Abiekta Niskala ini. Oke, sekian dulu episode pada kali ini. Terima kasih untuk Mas Jidan dan Mas Alta. Iya. Terima kasih juga kita udah Makasih ya. diundang di sini. Sama-sama. Mbak Adel, Oke, Mas Mas Iri, Mas terima kasih dan semuanya, teman-teman terima kasih teman-teman teman-teman. di belakang layar. Terima kasih Mas Belakang layar. Agus. Terima kasih. Oke, sekian vokal pada episode kali ini. See you di episode vokal selanjutnya. Dadah, Bye bye. bye bye.